Silakan siapa yang mau buka dengan doa dan nyanyi. Pakai mic. Sebelum kita buka pelajaran kita pada hari ini, kita bertanya dari buku Yohanes nomor berapa? Hatani Jehovah 2-3 ya. Ya. Ya, mohon maaf tadi karena ada tugas kami ke Binjai bersama Pak Dr. John Riahman sehingga tidak bisa mengejar sesuai waktu. Yang kedua, tadi sudah saya sampaikan ke kelas C dan B untuk hari hari Senin tanggal 6 November 2023 saudara bisa ikut sebuah seminar dan seminar kaum intelektual Kristen Christian Intellectum pada pukul 18.30 sampai 12.30 di Parley Hall. Nanti mintalah kepada mereka brosur ini, lalu silakan mendaftar di Bitly yang telah dikirimkan, Bitly CI Medan 2023. Pastikan kamu sudah daftar, dan setelah mendaftar sampaikan kepada komti atau kalian kumpul nanti supaya dijemput oleh panitia, dan sampaikan kepada asrama, kepala asrama, bapak asrama dan satpam supaya kalian nanti waktu pulang tidak dilarangnya. Nah, saya sudah sampaikan tadi sama mereka. Jadi silakan mendaftar. Lalu untuk ini berbicara soal filsafat Dante. Dulu saya pernah menyinggung ini dalam perkuliahan kita. Dante ini seorang filsuf abad ke-14 dan dia sangat terkenal dengan ajaran-ajarannya berkaitan dengan surga dan neraka. Kalau kalian masih ingat, dulu saya katakan dosa yang paling dalam di neraka hukumannya itu bagi orang apa dulu? Yang paling apa? Neraka paling tingkat ketujuh. Siapa di sana yang menurut Dante? Karena masih ingat
Ya, yang menurut Dante yang menjadi penghuni neraka tingkat 7 itu ialah orang-orang pemalas. Jadi kalau kalian orang pemalas, nanti di neraka kalianlah yang paling tersiksa di sana. Itu menurut Dante. Nanti kalian cobalah ikuti ini. Nah, sebelum mengikuti ini supaya kalian ada punya modal bertanya nanti dengan Dr. Stephen Tong. Nah, ini kesempatan ini bagi kalianlah bertemu dengan Dr. Stephen Tong. Ini seorang reformat yang terkenal di Indonesia ya. Sudah tua tapi masih energik. Tontonlah nanti video Auriel Val, itu akan berbicara juga tentang filosofi daripada Dante. Kalau kalian lihat ini foto ini fotonya, dia merunduk ke bawah kan, melihat ke bawah. Biasanya foto-foto pada abad ke-14 itu atau apa namanya patung-patung awal 14-15 selalu menengadah ke atas kan. Itu kan patung kan. Misalnya patung Amerika itu kan selalu biasanya menengadah ke atas. Para filsuf itu melihat ke atas. Tapi dia melihat ke bawah. Artinya dia bertanya tentang kehidupan. Ya, nanti lebih dalam karena ini Kristen intelektual, gabunglah bersama seminar ini supaya menambah filsafat kalian. Begitu ya. Nanti minta dari kelas BC apa namanya ini, brosurnya ini supaya nanti kalian bisa mendaftar. Oke, saya panggil satu-satu. Aldo, Amanda, Amos, Bella, Benny, Dandi, Daniel Segala, Edward, Cito, Ega, Febri, Febi, Gabriela, Haripin, Hiskia, Joshua Semenjutak, Joshua Semenukalit, Mas Marta, Orlando, Pasca, Philip, Rudol, Ruth, Tulus, Via, Windy, Yasmin. Oke, ini untuk kalian. Kemudian Antonius, Arjunan, Aryansah, Aryana Tasya, Ayu, Deborah, siapa namanya ini? Siapa? Deviani ya. Evi Tania, Exile, Hanna Lika, Di Kasina, Luki Ertonga, Luki Barus, Muabel, Mutiara, Noel, Rico, Rina, Rotua, Roy, Sri, Sumitro, Cindy, Teger, Thomas, Tresia, Yeni, Yus, Diaman, Jivanko. Oke, ini untuk kalian. Oke, kita mulai membaca dan mendengar laporan bacaan dari teman-teman kita. Kita mulai dari kelas apa ini? Kawan mau pergi kamar Pak, soalnya sakit Pak. Sakit Pak. Siapa? Santonis Pak. Tadi sakit apa nih? Pusing katanya Pak, mau muntah. Anemia katanya Pak. Oh, baru bawa ke rumah sakit kalau udah itu. Nanti bisa Pak izin Pak. Ya silakanlah bawa dia.
Oke, hati-hati kalian ya, sekarang kita musim El Nino. El Nino artinya musim kemarau yang panjang. Walau ada hujan di tempat kita, tetap musimnya musim El Nino. Artinya kemarau itu musim kering. Jadi untuk menghadapi musim kering, maka banyak minum air hangat. Jangan gara-gara panas Anda mengambil air es, minum, nanti tiba-tiba Anda stroke. Jadi stroke itu tidak persoalan muda atau tua, tapi cara menghadapi perubahan iklim yang ekstrim. Janganlah minum air panas, air dingin kalau di dunia pada saat panas. Minumlah air hangat, tapi jangan teguk tiba-tiba, itu juga nanti berbahaya. Kalau pulang ke kamar dari luar, jangan langsung mandi, nanti bisa kolap. Banyak minum, kemudian setelah banyak minum tentu kan akan ke kamar mandi banyak ya, untuk menghindari ispa, infeksi saluran pernapasan atas, hidung, sinusitis dan tenggorokan yang kering, batuk. Hati-hati, nanti bisa berbahaya. Termasuk ini kalau anemia ya, tadi dibilangnya anemia. Tahu kalian anemia apa? Apa? Kekurangan darah. Itu artinya banyak orang mahasiswa mungkin tidur jam 2 pagi, jam 3. Hati-hati, darah tidak berfungsi dengan baik sehingga kekurangan darah. Kalau kekurangan darah itu berarti kan sel darah putih memakan sel darah merah, lalu dia nanti autoimun, lalu setelah autoimun bahaya luar biasa. Jadi hati-hatilah, istirahatlah mulai jam 10 malam supaya jam 11 tubuh ini recovery, memperbaiki pertama hati. Hati itu diperbaiki mulai jam 11. Hati fungsinya 1.000.000 fungsi. Dia akan memperbaiki seluruh tubuh. Maka hati pertama diperbaiki. Kalau lewat jam 12 hati tidak diperbaiki lagi. Dia akan memperbaiki jantung, ginjal, lever, dan sebagainya. Terakhir itu disembuhkan perut sampai jam 5 pagi. Nah, jadi kalau terlambat hati diperbaiki oleh tubuh, maka rentanlah tubuh kita sakit, anemia, tinggi kolesterol dan sebagainya. Jadi hati-hatilah, dijaga supaya kalian nanti tidak pendeta yang sakit-sakitan. Kalau pendeta sakit-sakit ke rumah sakit 3 kali nggak ada lagi orang datang. Sekali datang, selamat sembuh ya pendeta, katanya, kasih 100.000. Kali kedua dia datang bawa buah. Ketiga nggak datang lagi. Keempat langsung nyelutut dia, pindahkanlah pendeta ini, pendeta sakit ini nggak cocok sama kita ini. Maka jagalah dirimu supaya jangan sakit, karena ketika Anda sakit Anda tidak berharga, tapi ketika Anda sehat maka Anda berharga. Oke, supaya jangan banyak kita yang bahas itu, kita mulai dari Rina Hot Maria Tapubulun. Sampaikan apa yang kau tahu dalam waktu durasi 5 menit. Kalau lebih nanti saya akan stop. Silakan. Laporan baca saya yang berjudul Hakikat Tuhan, Kajian Pemikiran Islam dalam Falsafah Jawa, yang penulisnya itu Syarifah Wardael Firdaus, halaman 97 sampai 112. Pemikiran Islam dalam filsafat Jawa ini bermula sejak Islam hadir di Jawa, yaitu pada abad pertengahan, yaitu pada pertengahan abad 7 yang kekuasaan Ratu Simha, dan diterima secara luas di Nusantara pada abad yang ke-15 pada kekuasaan Wali Songo. Peran Wali Songo Islamisasi melalui pendekatan tasawuf dan budaya ini. Datangnya pedagang-pedagang dari Rusia dan Afrika itu adalah tanda bahwasannya Islam sudah masuk di Nusantara. Dan Wali Songo memiliki dakwah dengan prinsip mau'izah al-hasanah wa zadikubi al-latihiyat ya ahsan, yaitu metode penyampaian ajaran Islam melalui tutur bahasa yang baik. Menurut James Piscock,
Islam Sufi adalah Islam yang pertama sekali yang diterima oleh masyarakat Jawa karena dakwah Wali Songo merupakan wajah dari Islam Sufi tersebut yang dapat menerima ajaran agama lain masuk ke masyarakat Jawa. Tradisi Islam melalui nilai-nilai budaya dan karya sastra Wali Songo dibantu oleh beberapa raja dan para pujangga istana. Raja-raja itu yaitu 1. Raja Pakubawa 3, 2. Raja Pakubawa 4, dan Raja Mangku Negara 4. Dan salah satu pujangga ini yaitu Raja Mangicu Negara 4. Dan karya sastra ini tidak hanya membahas tentang kehiburan semata, tetapi juga membahas banyak nilai estetis dan nilai-nilai agama atau religius, falsafah atau kebenaran logika, etika kebaikan dan estetika yang kehadiran, keindahan. Ajaran ini juga disebut dengan ajaran piwulang, yaitu ajaran sastra yang dominan dan berisi suatu ajaran moral etika yang ditujukan kepada pembaca dan berasal dari Tuhan sendiri. Dan keterkaitan sastra Jawa dengan falsafah Jawa yaitu bahwa pada latar belakang falsafah Barat ini melalui logika berpikir secara langsung lah dan bersifat lugas yang menjadi ciri khasnya, sedangkan falsafah Jawa bersifat ungkapan-ungkapan serta renungan-renungan yang ada di dalamnya. Prinsip kesempurnaan dalam falsafah Jawa yaitu dapat kita lihat dalam bahasa Jawa. Jika ditarik dalam bahasa Jawa, falsafah Jawa itu prinsipnya itu cinta kesempurnaan atau the love of perfection, dan dalam bahasa Jawa itu budi kesempurnaan. Sedangkan falsafah Barat itu mencari kebijaksanaan, dalam bahasa Inggris the love of wisdom, dalam bahasa Jawa budi kewicaksanaan. Dan ketentuan konsep Trihata Wacana ini dalam falsafah Jawa yaitu Islam mengajarkan falsafah Jawa agar mereka mencari kesempurnaan, baik itu memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan atau hablum minallah dengan manusia atau hablum minannas, dan kehidupan alam semesta atau hablu minal hayat. Dan ketiga ini disebut dengan konsep Trihita Wacana, yaitu harmonis kepada Tuhan, manusia, dan alam semesta. Hakikat pemikiran falsafat Jawa ini, hakikat yaitu inti dasar atau dasar. Dalam buku berjudul Filsafat Sastra, hakikat adalah mencari kebenaran, dan terdapat 3 konsep dalam falsafat Jawa ini, yaitu konsep kinayah, yaitu Tuhan itu tidak dapat dibayangkan. Masyarakat Jawa tidak dapat membayangkan Tuhan, tetapi mereka percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan yang kedua konsep Gusti Allah Ora Saleh, yaitu Tuhan itu tidak pernah tidur. Bahwa orang Jawa berpikir bahwa Tuhan itu tahu apa yang kita perbuat, baik itu yang sedang kita lakukan maupun yang sudah dan yang akan kita lakukan. Dan mereka menegaskan konsep ini dengan kata pirsa satindak tandu titahe manungsa, artinya Allah tidak tertidur dan segala perilaku hambanya diketahui. Dan karena itu masyarakat Jawa mengontrol sifat mereka karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan konsep yang ketiga yaitu konsep sangka paran, berarti Tuhan sangka yang artinya dari mana, dan paran yang artinya kemana. Jadi konsep ini adalah sebuah konsep yang menanyakan dari mana awal mulanya dan mau kemana tujuan dari alam semesta ini dibuat, dan dibagi menjadi 3. Cukup. Kamu salah format rupanya ya. Siapa tadi Rina kan? Pertasan dia saya baca dulu. Dia buat 2D garis datar garis underscore I boleh, atau 1 garis bawah B 19. Antas salah baca. Oke, sayang sekali. Muabel, silakan Muabel. Siang buat Bapak dosen dan teman-teman sekalian, saya akan membacakan laporan baca saya yang berjudul Hakikat Tuhan, Kajian Pemikiran Islam dalam Filsafat Jawa. Pemikiran Islam dalam Filsafat Jawa tidak dapat dilepaskan dari sejarahnya masuknya Islam di tanah Jawa.
Islam diperkirakan masuk ke Nusantara atau khususnya di Jawa pada abad ke-7 Masehi. Namun pada abad 7 Masehi ini Islam belum sepenuhnya diterima di Nusantara ataupun di Jawa. Namun dengan hal demikian pada abad ke-15 Masehi barulah Islam diterima secara keseluruhan. Dengan pada abad ini Wali Songo sebagai pemimpin. Dan dengan banyaknya teori Islam masuk ke tanah Jawa, ada satu teori yang mengatakan Islam itu berasal dari Islam Campak. Islam Campak ini merupakan keberadaan Wali Songo sebagai pensiar Islam yang mengajarkan ajarannya di Nusantara. Dan kemudian ada 2 orang yang datang di Islam atau ke tanah Jawa dari negeri Islam Campak, yaitu Ali Murtado atau dikenal sebagai Sunan Gresik, dan Raden Rahmat atau dikenal juga Sunan Sampel. Dari kedua saudara inilah mulai dakwaan Islam. Jadi dari dakwaan Islam ini mulai banyaklah penganut atau orang-orang keluarga Raja Majapahit dan masyarakat pribumi secara luas menerima Islam. Poin selanjutnya itu peran Wali Songo, Islamisasi melalui pendekatan tasawuf dan budaya. Wali Songo di Nusantara khususnya di Jawa dengan dia mengungkapkan atau menyampaikan dakwah Islam melalui tutur kata yang baik atau bisa disebut dengan prinsip mau'izah al-hasan nawajadilhum bi al-latihayassan. Cara ini dengan adanya hal ini ada beberapa nilai yang diungkapkan dari ajaran Islam yang dikembangkan oleh Wali Songo, yaitu seperti kesabaran atau sahabar, keikhlasan atau ikhlas, andap ashor atau tawadu, keadilan atau adil, guyub rukun atau uhub, lillah atau rela atau ridah, kesederhanaan atau wara, nerimu atau kana'ah, eling dikir atau nakalah atau tawakal, dan pasrah atau lillah yang merujuk pada nilai-nilai subsistik. Menurut James Pekok dalam Proving the Faith pada tahun 1979, Islam yang datang ke Jawa adalah Islam Sufi yang dengan mudah diterima serta diserap ke dalam sinkretisme Jawa. Terdapat satu karya pada zaman Islam di tanah Jawa yang ditulis pada zaman Majapahit. Terdapat asimilasi dalam mengislamkan Hindu-Buddha dengan cara mengubah dan menyesuaikan epos Ramayana dan Mahabharata. Dalam proses ini terjadilah usaha dewanisasi dilakukan untuk pengislaman epos Mahabharata dan Ramayana. Dalam cerita atau kisah Mahabharata ada sebuah dewa atau tokoh dewi berupa memiliki lebih satu suami yang menjadi bersifat simbolik dan dikaitkan dengan cerita baru. Dan kemudian Wali Songo mengislamkan Ramayana dengan cara mengganti tokoh-tokoh yang terdapat dalam Ramayana, menggantikan dengan tokoh-tokoh Islam seperti Rama menjadi Adam, Sinta istri Rama menjadi Awasiti, dan Rahwan raksasa yang jahat adalah seorang iblis yang mengganggu Nabi Adam Nabi Adam dan Siti Hawa saat berada di surga. Kemudian masuk kepada karya sastra Jawa bersifat didaktis. Karya sastra Jawa diakui sebagai karya sastra yang bermutu tinggi dikarenakan bukan hanya sekedar cerita maupun dongeng, tetapi di dalam karya sastra ini ditujukan sebagai didaktis atau bersifat mendidik. Terdapat nilai luhur yang mencakup nilai-nilai agama atau religius, falsafat atau kebenaran atau logika yang mendalam, etika kebaikan, dan estetika atau keindahan. Ajaran luhur dalam karya ini bisa disebut dengan karya Piwulang. Karya Piwulang ini merupakan sastra yang suatu ajaran mengandung nilai-nilai dalam moral, rohani, dan etika. Masuk kepada hakikat pemikiran dalam falsafah Jawa. Dalam buku yang berjudul Filsafat Sastra dari Endras, hakikat berasal dari kata hak yang berarti kanan, dan hak juga berarti benar. Oleh karena itu hakikat bisa dikatakan tentang suatu hal kebenaran. Dan juga hubungan filsafat ini berhubungan dengan filsafat ilmu ontologi. Ontologi merupakan studi yang terdalam dari setiap hakikat kenyataan yang cukup. Mutiara.
akan menyampaikan laporan bacaan saya mengenai hakikat Tuhan, kajian pemikiran Islam dalam falsafah Jawa. Pemikiran Islam dalam falsafah Jawa terkait konsep Tuhan berawal dari adanya 3 kesinambungan. Yang pertama adalah latar belakang Islamisasi melalui pendekatan kultural. Yang kedua, ungkapan-ungkapan filosofis dalam falsafah Jawa yang bersifat luhur serta mendidik. Yang ketiga, adanya kesamaan konsep antara Trihita Wacana dalam falsafah Jawa dengan insan kamil dalam ajaran agama Islam. Agama Islam masuk ke Nusantara pada awal abad ke-7, namun tidak dapat diterima dengan baik khususnya di tanah Jawa. Namun pada akhirnya di pertengahan abad ke-15, Islam dapat masuk dengan baik ke Nusantara, khususnya pada era kepemimpinan Wali Songo, dan ditandai dengan adanya pedagang-pedagang dari Persia maupun Rusia. Peran Wali Songo dalam proses Islamisasi dilakukan dengan pendekatan tasawuf dan budaya, di mana ajaran agama Islam yang dikemas oleh Wali Songo dilakukan secara sederhana dan sesuai dengan pemikiran masyarakat setempat, dan juga dapat diterima dengan baik oleh ajaran agama Islam. Contohnya terkait budaya ataupun kebiasaan masyarakat sekitar melalui proses asimilasi ataupun penyesuaian atau sinkretisme atau pencampuran. Tradisi Islamisasi melalui nilai-nilai budaya dan karya sastra yang dilakukan oleh Wali Songo dibantu oleh raja-raja Jawa yang sangat mencintai karya sastra dan pandai dalam hal itu, serta juga pujangga-pujangga keraton. Keduanya turut serta dalam proses Islamisasi dengan cara penulisan karya sastra. Karya sastra Jawa dinilai bermutu tinggi dikarenakan karya sastra Jawa ini tidak hanya bersifat hiburan, melainkan mendidik atau didaktis. Selain mendidik atau didaktis, karya sastra Jawa ini juga mengandung ajaran-ajaran luhur seperti nilai-nilai agama, estetika, etika, dan falsafah yang sering disebut karya piwulang. Keterkaitan antara karya sastra Jawa dengan falsafah Jawa, di mana falsafah Jawa yang disampaikan melalui bentuk ungkapan-ungkapan, perlambangan ataupun kiasan-kiasan ditulis pada karya sastra Jawa. Prinsip mudi kesempurnaan pada karya sastra Jawa, di mana seorang tokoh bernama Cipto Prawiro dalam bukunya Filsafat Jawa mengucapkan bahwa falsafah Jawa merupakan cinta kesempurnaan atau berusaha mencari kesempurnaan, atau dalam bahasa Jawa mudi kesempurnaan. Mudi kesempurnaan ini dilakukan manusia melalui perwujudannya baik secara jasmani ataupun rohani, sehingga tercapailah tujuan atau kesempurnaan hidup. Yang selanjutnya, keterkaitan antara Trihita Wacana dengan konsep insan kamil, di mana kalau dalam falsafah Jawa ada konsep Trihita Wacana yang dan pada agama Islam ada juga yang namanya insan kamil yang mengutamakan hubungan baik antara manusia, Tuhan, dan alam semesta. Hal ini selaras dengan insan kamil, di mana mengutamakan keharmonisan antara manusia, Tuhan, dan alam sekitar yang akan menimbulkan suatu kebahagiaan. Selanjutnya, 3 konsep utama tentang hakikat Tuhan dalam falsafah Jawa. Yang pertama, konsep Tan Kena Kinaya Gapa, di mana konsep ini adalah konsep keberadaan Tuhan. Masyarakat Jawa percaya bahwa Tuhan itu ada, namun perwujudannya tidak dapat diketahui. Meskipun perwujudannya tidak dapat diketahui, tapi manusia Jawa percaya bahwa Tuhan itu ada. Yang kedua, konsep Gusti Allah Ora Sare, di mana Tuhan itu tidak pernah tidur, dan atau dengan kata lain selalu senantiasa terjaga dalam setiap waktu. Artinya segala kegiatan yang dilakukan manusia dimanapun, kapanpun, telah, sedang, ataupun akan dilakukan akan selalu dilihat oleh Tuhan. Hal ini menyebabkan manusia memiliki rasa was-was ataupun kehati-hatian dalam bertindak laku, karena ia mengetahui dengan jelas bahwa Tuhan tahu apapun yang ia lakukan. Yang ketiga, konsep Sangkanparan, yang artinya dari mana atau awal dan kemana atau ujung isi penciptaan manusia ini. Sangkanparan dibagi menjadi 3. Sangkanparan yang pertama Dumadining, yaitu awal dan akhir penciptaan alam semesta. Yang kedua, Sangkanparan Manungsa atau awal dan akhir penciptaan manusia. Yang ketiga, Sangkanparani
Dumadining Manungsa, yang artinya awal dan akhir penciptaan alam semesta dan manusia. Terima kasih. Oke. Pas menit ya. Lanjut Noel. Jadi pada saat ini saya akan memaparkan hasil bacaan saya mengenai hakikat Tuhan, kajian pemikiran Islam dalam falsafah Jawa. Islam itu sendiri masuk ke Indonesia pada abad yang ke-7 Masehi, di mana itu dibuktikan dengan hadirnya para pedagang dari bangsa Persia dan bangsa Arab. Dan Islam itu diakui secara luas itu pada abad yang ke-15 Masehi, yang di mana itu berada pada era dakwah Wali Songo. Dan dalam artian hal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya selama 8 abad tersebut Islam baru dianut secara luas oleh masyarakat pribumi yang ada pada Nusantara. Dan adapun ajaran yang dibawakan oleh Wali Songo yaitu menegakkan keseimbangan dan keselarasan. Yang dimana Wali Songo itu membawa ajaran Sufisme yang mengataskan yaitu kelembutan dan toleransi, yang dimana itu berasal dari bahasa Arab yang tentunya mengandung nilai-nilai yang masih digunakan masyarakat Jawa hingga pada saat ini. Nilai-nilai tersebut ada beberapa poin, yaitu yang pertama kesabaran, yang kedua keikhlasan, yang kedua itu ada pashor, yang ketiga keadilan, yang ketiga guyub rukun, yang keempat yaitu hida atau rela, yang kelima yaitu kerendahan hati, yang keenam itu terima, baru yang ketujuh enli, yang kedelapan itu yaitu mengalah, dan kesembilan itu pasrah. Yang dimana nilai-nilai ini merujuk pada nilai sufistik. Ajaran Wali Songo diajarkan dengan kesederhanaan, yang dimana kesederhanaan ini guna untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat, baik itu dalam adat maupun budaya. Islam yang datang ke Jawa adalah Islam Sufi yang kemudian diterima serta diserap sinkretisme Jawa. Keberadaan kitab Suruh Uji, Primbon Pinang, Primbon Bonang, Suruh Linglung, Suruh Surakarsa, Suruh Susina, Suruh Syaik Malauya, Suruh Pustaka Rancang, Suruh Serat Dewa Ruci, Serat Arjuna, dan Serat Cowedek menunjukkan bukti bahwa perkembangan Islam di Jawa itu lebih dominan pada ajaran Sufisme. Bukti asimilasi lain dalam mengislamkan ajaran Hindu Buddha dapat dilihat dengan cara mengubah epos Ramayana dan Mahabharata, yang dimana Wali Songo itu membuat perubahan pada ceritanya, sehingga banyak masyarakat yang beranggapan bahwa cerita Ramayana dan Mahabharata yang dibawakan oleh Wali Songo itu adalah yang paling benar. Proses asimilasi budaya dan sinkretisme antara Hindu Buddha, Jawa dan Islam yang dilaksanakan Wali Songo menghasilkan suatu jenis kebudayaan mengagumkan, yaitu di mana munculnya bentuk tulisan Jawa, yaitu tulisan berisi naskah-naskah tentang saksi hidup pemikiran masyarakat Jawa, yang di mana Wali Songo dalam tradisi Islamisasi melalui nilai-nilai dalam budaya dan karya sastra itu dibantu oleh para pujangga-pujangga keraton dan juga para raja-raja. Adapun salah satu raja itu yaitu Raja Pakubuwono yang ketiga. Jika masuk pada poin karya sastra Jawa bersifat didaktis, dikarenakan latar belakang ilmu yang dimiliki oleh perintis karya sastra Jawa ini yang ditulis oleh Wali Songo, para pujangga-pujangga keraton dan juga para raja-raja, sehingga membuat karya sastra Jawa ini memiliki nilai mutu yang tinggi, sehingga tidak hanya sebagai cerita semata tetapi mengandung nilai didaktis atau disebut mengandung nilai yang mendidik, yang mengandung nilai luhur. Nilai luhur yang dimaksud adalah nilai yang mengandung agama, falsafah, etika dan estetika. Falsafah Jawa tentunya berbeda dengan falsafah Barat, karena falsafah Barat itu lebih mengutamakan logika, sedangkan falsafah Jawa itu lebih mengutamakan tentang ungkapan-ungkapan, perenungan dan juga pelambangan, yang dimana bersifat didaktis dan juga disebut sebagai karya sastra diulang karena mengandung falsafah hidup yang mendalam. Dalam falsafah Jawa juga mengandung prinsip yaitu murni kesempurnaan, yang dimana memiliki arti
mencari kesempurnaan hidup. Kesempurnaan hidup yang dimaksud di sini yaitu bagaimana manusia dapat mewujudkan baik secara rohani maupun jasmani guna untuk mencapai kesempurnaan yang dimaksud tadi, yaitu kesempurnaan hidup. Islam mengajarkan falsafah Jawa tentang kesempurnaan. Islam mengajarkan hal yang sama juga tentang falsafah Jawa tentang kesempurnaan cinta atau gundi kesempurnaan, yaitu bagaimana manusia sempurna atau insan kamil yang senantiasa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Habis waktu. Riko. Terima kasih. Saya akan membacakan hasil laporan baca saya. Pakai mic aja biar kedengar. Tidak kedengar teman-teman. Dibuatkan aja, Pak. Ini pakai mic. Islam masuk di Islam masuk ke Nusantara sejak abad ke-7 Masehi dan secara luas pada sekitar abad ke-15 di era kepemimpinan Wali Songo. Di Jawa ada teori menyebutkan bahwa Islam diterima di Nusantara itu dari Islam Campa. Islam Campa itu ialah keberadaan Wali Songo sebagai penyiar Islam. Kedatangan kedua putra Syekh Ibrahim Asmarakandi yang berasal dari negeri Campa itu sekitar tahun 1140 sebagai tonggak dimulainya proses dakwah Islam di Nusantara. Wali Songo berdakwah khususnya di Jawa menggunakan cara damai yang melalui prinsip Mauizah al-Hasanah wa Jadilhum Biyal Hiyasan, yaitu metode penyampaian dengan tutur bahasa yang baik. Nilai-nilai keislaman Wali Songo ialah keseimbangan dan keselarasan. Ajaran Islam oleh Wali Songo dikaitkan dengan pemahaman masyarakat sesuai adat, budaya, dan kepercayaan penduduk. Kepercayaan penduduk setempat yang melalui proses asimilasi dan sinkretisme. Maka budaya lokal yang sudah ada pada masa Hindu-Buddha dianggap sesuai dengan sendi-sendi tauhid, kemudian diserap ke dalam dakwah Islam. Keberadaan kitab suluk Ujil, Primbon Bonang, Suluk Linglung dan lain-lain itu ialah menjadi bukti perkembangan Islam di Jawa di era Wali Songo lebih didominasi oleh paham kesufian. Serat Dewa Ruci itu ialah karya spiritual pada zaman Hindu-Buddha. Kemudian dimasukkan paham-paham kesufian sehingga naskah tersebut seolah-olah karya baru pada zaman Islam di tanah Jawa. Tradisi Islamisasi melalui nilai-nilai dalam budaya dan karya sastra dilakukan oleh Wali Songo itu dibantu oleh raja-raja Jawa serta pujangga. Salah satu contohnya ialah Raja Pakabuana IV yang menulis karya berjudul Serat Ulang Re pada tahun 1789 sampai 1820. Karya sastra Jawa bersifat didaktis, yaitu ialah mendidik dan juga luhur. Ajaran luhur itu mencakup nilai agama, falsafah, etika, dan estetika. Ajaran luhur itu disebut juga dengan karya piulang. Karya piulang itu pada dasarnya dari nilai keagamaan dan ajaran dari Tuhan. Keterkaitan karya sastra Jawa dengan filsafat Jawa filsafat Jawa itu disampaikan dalam bentuk ungkapan-ungkapan dan renungan. Karya sastra Jawa bersifat didaktis disebut sebagai sastra piulang yang mencakup hakikat Tuhan, manusia, dan alam semesta. Prinsip mudi kesempurnaan atau mencari kesempurnaan ialah manusia mencurahkan kewujudannya untuk mencapai kesempurnaan tersebut. Keterkaitan konsep Trihita Wacana itu Islam itu mengajarkan bagaimana menjadi manusia yang sempurna, yang senantiasa berhubungan baik dengan Tuhan, manusia, dan juga alam semesta. Konsep Trihicana itu ialah hubungan yang ketika kita berhubungan baik dengan manusia, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Hakikat pemikiran filsafat Jawa itu dibagi 3 konsep, yaitu konsep Tankenan Nayagapa, yaitu manusia Jawa itu meyakini bahwa
meyakini bahwa Tuhan itu tidak dapat digambarkan keadaannya, tetapi Tuhan itu ada. Yang kedua itu konsep Allah orasere, itu ialah filsafat Jawa bahwa Tuhan itu tidak tidur. Tuhan itu senantiasa melihat kita dan melihat tingkah laku kita. Yang ketiga konsep sungkan kemparan, yaitu apa yang berasal dari Tuhan akan kembali pada Tuhan. Sekian dan terima kasih. Oke, Ketua. Baik, saya mengucapkan terima kasih kepada saya mengenai kitab Tuhan, kajian pemikiran Islam dalam filsafat Jawa. Pemikiran Islam dalam filsafat Jawa itu ada 3 konsep yang disambungkan. Yang pertama adalah latar belakang Islamisasi Nusantara melalui pendekatan kultural. Yang kedua adalah adanya ungkapan filosofis filsafat Jawa yang bersifat dinamis atau mendidik dan bersifat luhur atau berulang. Yang ketiga adalah adanya kesamaan antara berita wacana dan juga risalah. Peran Wisomo Islamisasi melalui pendekatan masalah dan budaya Islam masuk ke Nusantara pada abad yang ke-7 dibawakan oleh bangsa-bangsa pedagang dari bangsa Arab dan juga Persia, tetapi kemudian baru diterima pada abad yang ke-15 di era Wisomo, di mana Wisomo menyiarkan Islam dengan menggunakan metode prinsip mauziah alasan wajar dulu di alam biasa yang artinya menggunakan metode dakwah dan menggunakan untuk bahasa yang baik. Kemudian kebudayaan lokal yang sudah ada di Jawa pada zaman sebelum Islam masuk, yaitu pada zaman Buddha, dianggap sesuai dengan spesifik tauhid, kemudian diserap dalam dakwah Islam. Keberadaan kitab seperti Suruh Ujiu, Primbon Bonang, Suruh Ibu dan lain sebagainya menandakan bahwa Islam di Jawa itu dengan seni tahap kemudian tradisi Islamisasi melalui nilai-nilai dalam budaya dan karya sastra, di mana muncul bentuk aneka tulisan naskah-naskah Jawa. Dan juga selain Wali Songo, Islamisasi juga dibantu oleh para raja-raja yang mencintai kesenian dan juga dibantu oleh para penjaga. Karya sastra Jawa bersifat dinamis karena latar belakang penulisan dari karya-karya sastra yang ditulis oleh raja-raja dan juga para penjaga, maka karya sastra Jawa tidak hanya sekedar dongeng atau fikih belaka, tetapi bersifat mendidik atau didaktis dan juga bersifat berulang atau bersifat luhur. Keterkaitan karya sastra Jawa dengan filsafat Jawa. Karya sastra Jawa yang bersifat mendidik atau yang disebut didaktis tadi memiliki falsafah yang mendalam dengan Tuhan, manusia dan alam sebagai satu kesatuan yang integral. Prinsip mudi kesempurnaan dalam falsafah Jawa. Dalam falsafah Barat itu fokusnya adalah mencari kebijaksanaan atau dalam wisdom. Dalam bahasa Jawa disebut mudi kebijaksanaan, dan dalam falsafah Jawa sebagai mencari kesempurnaan atau the law of perfection. Keterkaitan konsep berita wacana dalam falsafah Jawa dengan ajaran lisan kamil. Dalam falsafah Jawa dikenal dengan berita wacana dan ada kaitannya dengan salah satu konsep dalam ajaran agama Islam yang bernama lisan kamil, di mana keduanya memiliki kesamaan, yaitu hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam semesta memiliki keharmonisan. Hakikat pemikiran dalam falsafah Jawa. Hakikat pemikiran dalam falsafah Jawa ada 3. Yang pertama konsep Tanjena Ninaya Dampa, yang artinya Tuhan tidak dapat diwujudkan, dibayangkan wujudnya, tetapi mutlak kuasanya. Yang kedua adalah konsep Gusti Allah Orasara, yang artinya Tuhan tidak tidur tetapi senantiasa terjaga. Yang ketiga adalah konsep Sangkatara, yang artinya berasal dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Sekian, terima kasih. Oke. Terakhir, Roy tuh. Silakan. Saya mau presentasikan hasil laporan baca saya mengenai hakikat Tuhan, kajian pemikiran Islam dalam falsafat Jawa. Adanya pemikiran Islam dalam falsafat Jawa tidak lepas dari sejarah masuknya Islam ke Nusantara, khususnya di tanah Jawa pertengahan abad ke-7 Masehi, ditandai dengan perdagangan dari Arab dan Persia. Namun Islam baru diterima pada abad ke-15 Masehi di era pemerintahan Wali Songo. Wali Songo melakukan
dakwahnya melalui cara-cara damai dan menyampaikan ajaran Islam menggunakan cara-cara penyampaian yang sopan dan santun. Unsur-unsur budaya yang ada sebelum masuknya Islam ke Nusantara, yaitu pada masa itu dan dianggap berhubungan dengan ajaran tauhid yang kemudian diserap ke dalam ajaran dakwah Islam. Adanya perombakan yang dilakukan oleh Wali Songo pada unsur cerita-cerita Hindu Buddha yang dicampur adukkan dengan nilai-nilai Islam dalam cerita tersebut. Misalnya cerita Mahabharata dan Ramayana. Setelah cerita Mahabharata dan Ramayana diislamkan, maka cerita tersebut dibuat dalam wayang kulit yang kemudian terdapat dalam unsur-unsur dan nilai-nilai Islam terhadap cerita tersebut. Seperti yang kita ketahui, falsafah Barat tidak adalah falsafah yang menggunakan logika pemikiran untuk merumuskan segala sesuatu, tetapi falsafat Jawa itu berbentuk ungkapan-ungkapan, renungan-renungan atau perlambangan dalam bentuk kiasan yang ditulis dalam sastra karya Jawa. Sastra Jawa yang bersifat mandiri disebut pegulang, yang dimana terdapat dalam hakikat pemikiran Tuhan, manusia, dan alam semesta yang disajikan secara mendalam dalam filsafat tersebut. Ada 3 konsep hakikat Tuhan dalam filsafat Jawa. Yang pertama, konsep kinayo, yang artinya Tuhan tak terbayangkan keberadaannya. Di mana walaupun Tuhan tak terbayangkan keberadaannya, orang Jawa percaya adanya Tuhan. Keberadaan Tuhan yang tidak terbayangkan tidak dapat diungkapkan dengan apapun dan siapapun. Keberadaan Tuhan ini bersifat tunggal dan berbeda dengan yang lain. Yang kedua, sifat ada konsep Gusti Allah Orasare, yang artinya Tuhan tidak tidur, bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu apa yang terjadi dalam semesta ini. Tuhan mengetahui bahwa apa yang dilakukan manusia, perbuatan baik dan perbuatan jahat yang dilakukan oleh manusia. Maka manusia harus sadar dan berhati-hati untuk melakukan tindakannya, supaya berhati-hati untuk melakukan segala tindakannya, karena Tuhan mengawasi kita. Yang ketiga, konsep sangkaparan, di mana secara harfiah sangka artinya dari mana dan paran artinya kemana. Berarti sangkaparan artinya dari mana awal mulanya dan kemana akhir wujud dari penciptaan manusia. Sangkaparan mempunyai 3, terbagi dalam 3. Yang pertama, sangkapara dumani, artinya awal dan akhir penciptaan alam semesta. Yang kedua, sangkan paring manuansa, yang artinya awal dan akhir penciptaan manusia. Yang terakhir, sangkaparan dumani manuansa, yang artinya awal dan akhir penciptaan alam semesta dan manusia. Ketiganya mempunyai satu konsep yang tak dapat dipisahkan, yang menjelaskan, menggambarkan bahwa Allah itu awal dan akhir dari segala penciptaan manusia dan alam semesta yang ada. Kesimpulan yang dapat saya ambil dalam kajian ini, di mana bahwa filsafat ini ada berhubungan dengan, ada filosofi yang berhubungan dengan Islam, yang berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam, sehingga mudah dimasukkan ke dalam Nusantara, di mana ajaran budaya-budaya pada masa Jawa itu mempunyai kaitan dengan ajaran Islam. Sekian dan terima kasih. Oke. Sekarang kita masuk kepada kelompok siapa? Saya juga bimbing Sri Pak, Sri. Di mana nama Sri? Lina. Apakah tidak terdownload?
Ya kau kirim sering. Oh udah. Oke silakan. Tapi tidak terdownload kemarin. Ya silakan. Selamat siang untuk kita semua. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan baca saya mengenai kajian pemikiran Islam dalam falsafah Jawa, pengarang Syarifah Wardah El-Firdausi. Pemikiran Islam dalam falsafah Jawa tidak dapat dilepaskan dari yang namanya sejarah. Sejarah mencatat Islam masuk ke Nusantara itu pada pertengahan abad ke-7, akan tetapi pada pertengahan abad ke-7 ini belum diterima luas oleh masyarakat di Nusantara ataupun di Jawa. Di era kepemimpinan Wali Songo, barulah di situ keterbukaan masyarakat Jawa untuk menerima pemikiran Islam dalam falsafah Jawa ini pada pertengahan abad ke-15. Peran Wali Songo assimilasi melalui pendekatan tasawuf dan budaya. Wali Songo di sini menurut sumber buku lain yang saya baca, Wali Songo ini bukan perorangan atau sendiri, akan tetapi Wali Songo ini 9 sunan yang dikemukakan oleh buku karya Sri Sumaryoto, yang di sana disebutkan 9 sunan ataupun Wali Songo ini adalah: pertama, Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kediri, Sunan Raja, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati. Mereka lah yang disebut dengan Wali Songo. Wali Songo dalam pelopor dan penyiaran menyebarkan agama Islam di Jawa menggunakan prinsip Mau'izah al-Hasanah wa Jadil bi al-Latiyasan, yaitu metode penyampaian ajaran Islam melalui tutur bahasa yang baik. Menurut James Bishop, Islam yang datang ke tanah Jawa adalah Islam Sufi yang dapat dengan mudah diterima di Jawa. Bukti bahwasanya Jawa adalah mengandung Islam kesufian dengan adanya kitab-kitab Suluk Ujil, Primbon Bonang, Suluk Linglung, Suluk Sukarsa, Suluk Sujina, Suluk Syekh Himalaya, Suluk Pustaka Raja, Serat Dewa Ruci, Serat Arjuna Wihara Jarwa, dan Serat Cebole. Wali Songo lebih didominasi oleh paham kesufian. Kita masuk kepada tradisi assimilasi melalui nilai-nilai dalam budaya dan sastra. Wali Songo dalam menyebarkan ajarannya turut dibantu oleh raja-raja dan para pujangga. Para pujangga di sini adalah orang-orang yang pahamnya mengenai filsuf dan memiliki ilmu yang menguasai tentang ilmu agama. Jadi Wali Songo di sini dibantu oleh raja-raja dan para pujangga. Karya sastra Jawa bersifat didaktis. Dalam karya sastra tidak hanya berisi mengenai cerita hiburan, dongeng, cerita fiktif ataupun cerita-cerita yang bersifat menghibur, akan tetapi karya sastra Jawa ini juga bersifat mendidik, tidak terpisah dari ajaran-ajaran mencakup nilai-nilai agama, kebenaran, etika dan estetika. Keterkaitan konsep Trihita Wacana dalam falsafah Jawa dengan konsep Samkapin. Trihita Wacana dalam falsafah Jawa itu yaitu 3 hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, manusia dengan lingkungan hidup atau alam semesta. Kita masuk kepada hakikat pemikiran dalam falsafah Jawa. Pemikiran dalam falsafah Jawa ini hakikat yang berarti itu kebenaran ataupun kebenaran akan sesuatu hal. Menariknya di sini juga hakikat pemikiran ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, konsep Tankena Kinaya Gapa. Contoh dari Tankena Kinaya Gapa ini adalah manusia menginginkan sesuatu tapi tidak memperoleh apa yang mereka inginkan. Contohnya, manusia ingin dia sehat tetapi dia sakit, manusia ingin untung akan tetapi dia merugi. Kedua, konsep Gusti Allah Warasare. Ini berarti Allah atau Tuhan tidak tidur. Bisa disimpulkan bahwasanya konsep Gusti Allah Warasare ini adalah Allah Maha mengetahui baik perbuatan manusia sebelum ataupun sesudah yang dilakukan oleh manusia. Yang ketiga itu adalah konsep Sangkan Parang. Konsep Sangkan Parang ini juga dibagi menjadi 3, yaitu Sangkan Parang Dumadi yang berarti awal dan akhir dari penciptaan, Sangkan Parang Manusia yang berarti awal dan akhir dari penciptaan manusia. Yang ketiga, Sangkan Parang Dumadi, manusia yang berarti awal dan akhir dari penciptaan alam semesta dan manusia. Sekian dari pemaparan saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Sekarang kita masuk kepada kelompok A. Silakan kepada saudara ini Hizkiah salah format ini 2 spasi A. Padahal sebenarnya saya katakan 2 jangan spasi A, tapi juga ini spasi.
Oke, mulai aja dari Hizkia. Saya akan melaporkan hasil bacaan saya yang berjudul Hakikat Tuhan Kajian Pemikiran Islam dalam Falsafah Jawa. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 ditandai dengan hadirnya pedagang Arab dan Persia. Namun pada abad ke-15 lah Islam mulai diterima secara luas oleh masyarakat Indonesia, yaitu pada era Wali Songo. Wali Songo melakukan beberapa pendekatan seperti salah satunya yakni asimilasi dan sinkretisme. Ia mengadopsi cerita Mahabharata dan Ramayana yang mengatur nilai-nilai Hindu-Buddha menjadi nilai-nilai yang Islami. Ada 3 konsep hakikat Tuhan. Yang pertama, Tankena Kinaya Gapa, yang berarti Tuhan tidak bisa dibayangkan keadaannya. Yang kedua, konsep Gusti Allah Orasare, yang berarti Tuhan tidak tidur, dan dimaksud dengan Tuhan tidak tidur adalah Tuhan mengetahui apa yang kita lakukan. Yang ketiga konsep sarang para, yang berarti apa yang kembali dari Tuhan akan kembali, apa yang berasal dari Tuhan itu yang kembali ke Tuhan. Ada 3 bagian. Yang pertama, Sangkan Paran Dumati, yang berarti awal dan akhir penciptaan alam semesta. Sangkan Paran manusia, yang berarti awal dan akhir penciptaan manusia. Dan terakhir, Sangkan Paran Dumati Mangsa, yang berarti awal dan akhir penciptaan alam dan manusia. Terima kasih. Oke. Selanjutnya Saudara Arifin. Selamat sore teman-teman semua. Pada pembahasan kali ini, judul materi kita adalah Hakikat Tuhan, Kajian Pemikiran Islam dalam Falsafah Jawa. Hakikat itu adalah intisari atau dasar. Istilahnya adalah sebuah kenyataan sebenarnya sesungguhnya dan berhubungan dengan makna. Maka kita akan memahami hakikat Tuhan menurut pemikiran Islam dalam falsafah Jawa. Pemikiran Islam dalam falsafah Jawa, kita harus mempelajari sejarahnya bagaimana Islam mulai masuk di pertengahan abad ke-7. Waktu itu ada seorang ratu yang bernama Ratu Sipa yang mempunyai otoritas dalam kerajaan Kaliga pada abad ke-7. Dan pada abad ini Islam belum diterima secara luas, khususnya di Jawa. Islam mulai diterima pada abad ke-15 di wilayah kekuasaan Wali Songo. Ada teori yang mengatakan bahwa kedatangan Islam ini berasal dari negara Afrika Selatan. Dulu ini merupakan sorakan agama Hindu-Buddha, dan seiring berjalannya waktu kerajaan ini berubah menjadi seorang Islam. Tempat ini dekat dengan Sungai Mekong di Vietnam, yang merupakan asal dari Wali Songo. Wali Songo adalah seorang pendakwa yang berdakwah menggunakan cara-cara yang menunjukkan pada usaha-usaha penyampaian dakwah Islam melalui prinsip manusia al-hasanah wajah al-bukti al-ladhiyasan. Tradisi dalam Islam melalui budaya dan sastra dilakukan oleh Wali Songo dan para raja-raja yang pintar dan mencintai karya sastra di istana dalam. Karya sastra Jawa seperti kata didaktis ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu didaktikos, yang artinya pengajaran, ilmu yang dimiliki oleh Wali Songo dan lain-lain. Mereka memiliki ajaran luhur. Mereka memiliki agama, falsafah, etika, dan estetika. Keterkaitan karya sastra Jawa dengan falsafah Jawa
bersifat didaktis yang artinya saling berkaitan dengan pendidikan, dan menyebut sebagai karya sastra diulang yang mengandung falsafah yang mendalam. Prinsip mudi kesempurnaan dalam falsafah Jawa. Mudi kesempurnaan adalah istilah asal Jawa yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah mencari kesempurnaan. Mudi ini artinya manusia mencari seluruh kewujudan baik secara jasmani maupun rohani untuk mencapai wujud kesempurnaan itu. Hakikat pemikiran dalam falsafah Jawa hakikat berasal dari kata hal yang artinya ke kanan dan bisa disebut sebagai benar. Maka dalam buku filsafat ilmu menyebutkan hakikat pada realita, sebuah fakta, keyakinan yang sebenarnya. Dalam kajian ini dapat dianalisis sebagai 3 konsep, yaitu yang pertama konsep Tanke Naigawa yang menjelaskan bahwa Tuhan di sini tidak dibayangkan keadaan, tetapi masyarakat Jawa meyakini bahwa Tuhan itu sungguh ada. Masyarakat Jawa meyakini atau mempercayai bahwa peran Tuhan harus memiliki rasa untuk memahami seluruh. Yang kedua adalah konsep Gusti Allah, orang Sahih. Gusti artinya Tuhan. Masyarakat Jawa, terkhususnya beragama Muslim, menyebutkan bahwa mereka menyebut Tuhan itu adalah Gusti. Maka konsep ini adalah Allah tidak tidur. Falsafah Jawa menegaskan dalam konsep ini bahwa Allah tidak tidur dan Allah selalu melihat segala perlakuan sikap umat terhamba di dunia ini. Yang ketiga adalah konsep Sangkapari. Falsafah Jawa di sini berfokus pada awal dan akhir, dimulai sejak penciptaan seluruh isi di alam semesta ini. Ternyata konsep falsafah Jawa ini terbagi menjadi 3, yaitu pertama Sangkapari Dumadi yang artinya adalah awal dan akhir penciptaan semesta. Yang kedua adalah Sangkapari Manusia yang artinya adalah awal dan akhir dari penciptaan manusia. Yang ketiga adalah Sangkapari Dumadi Manusia yang artinya adalah awal dan akhir penciptaan semesta dan manusia. Maka konsep ini kita dapat menambah kita semua dan memahami falsafah Jawa yang berkesimpulan bahwa Tuhan adalah awal dan akhir yang selalu bersama dengan umatnya, dimulai dari sejak alam semesta sampai saat ini untuk kehidupan manusia. Terima kasih. Oke. Lanjut kepada saudara Joshua Simajuntak. Ya, di sini saya mengeluarkan laporan baca saya. Yang pertama, tradisi Islamisasi melalui nilai-nilai dalam budaya dan karya sastra. Tradisi Islamisasi melalui nilai-nilai budaya dan karya sastra yang telah dilakukan oleh Wali Songo tersebut turut dibantu oleh raja-raja Jawa yang pandai dan mencintai karya sastra, serta para pujangga di istana keraton Jawa. Di antara raja-raja yang pemikiran Islam dituangkan melalui karya sastra Jawa adalah Raja Pakubuwono III yang menulis sumbangan karya sastra unggul berjudul Kakawin Arjuna Wiwaha karya Empu Kakwa pada abad ke-11 yang masih bernuansa Hindu dan Buddha, menjadi serat Wiwaha Garwa pada tahun 1749 sampai 1788. Pada saat cerita Arjuna Wiwaha dibuat, kerajaan Erlangga dalam keadaan perang, maka kedudukan Arjuna dalam cerita Arjuna Wiwaha sama dengan kedudukan dan kewibawahan kerajaan Erlangga pada masa itu. Berikutnya karya sastra Jawa bersifat didaktis. Berdasarkan latar belakang dan ilmu yang dimiliki oleh penulis karya sastra Jawa, yaitu seorang ulama, yaitu Wali Songo, Kerajaan Jawa, dan pujangga Kerajaan Jawa tersebut. Maka karya sastra Jawa dianggap sebagai karya sastra bermutu tinggi, sebab di dalamnya tidak hanya berisi mengisi cerita saja, melainkan diuras semata
karya sastra Jawa bersifat dinamis atau berdiri. Yang berikutnya, keterkaitan karya sastra Jawa dengan falsafah Jawa. Berbeda dengan falsafah Barat yang dirumuskan melalui logika berpikir secara langsung dan bersifat lugas, maka falsafah Jawa justru disampaikan dalam bentuk ungkapan-ungkapan, renungan-renungan berbentuk perlambangan dan kiasan yang dituliskan di dalam karya sastra Jawa. Karya sastra Jawa didaktis dan disebut sebagai karya sastra berulang karena salah satunya mengandung falsafah hidup yang mendalam. Yang selanjutnya, prinsip mundi kesempurnaan dalam falsafah Jawa. Menurut Cipto Prawiro dalam bukunya yang berjudul Falsafah Jawa berarti cinta kesempurnaan atau the love of perfection atau berusaha mencari kesempurnaan. Maka jika dirumuskan menggunakan bahasa Jawa akan terlihat perbedaan antara falsafah Barat dan falsafah Jawa. Apabila falsafah Barat diartikan dengan mencari kebijakan atau the love of wisdom, maka bahasa Jawa akan menyebut falsafah Barat sebagai mundi kewicaksanaan. Terima kasih. Sua, semuanya tahu. Selamat sore untuk Bapak dan teman-teman sekalian. Saya akan jelaskan sedikit dari langkah laporan saya yang berjudul yaitu Hakikat Tuhan dan dari pemikiran Islam dalam falsafah Jawa. Yang pertama yaitu adanya pemikiran Islam dalam falsafah Jawa tidak dapat dilepaskan dari sejarah masuknya Islam ke tanah Jawa. Kedatangan Islam pada abad ke-7 Masehi tersebut belum dapat diterima secara luas di Nusantara, terutama di tanah Jawa, dan baru dapat diterima secara luas pada sekitar abad ke-15 di era Bung Putri dan Wali Songo, dan ditandai dengan hadirnya pedagang dari Persia dan Arab. Peran Wali Songo dalam Islamisasi melalui pendekatan tasawu dan budaya. Wali Songo dalam perdakwaan Nusantara khususnya di Jawa menggunakan cara-cara ramai yang menunjukkan pada usaha penyampaian dakwah Islam melalui prinsip mau'izah al-khazanah wajah ilmu bi al-lati ayasa, yaitu sebuah metode penyampaian ajaran Islam melalui cara dan bahasa yang baik. Ajaran Islam yang dikemas Wali Songo juga diajarkan dengan sederhana dan dikaitkan dengan pemahaman masyarakat setempat atau dapat dipahami dengan ajaran Islam yang dibuktikan sesuai adat, budaya, kepercayaan penduduk setempat melalui proses asimilasi dan sinkretisme. Tradisi Islamisasi melalui nilai-nilai dalam budaya dan karya sastra. Tradisi Islamisasi melalui nilai-nilai budaya dan sastra yang telah dilakukan oleh Wali Songo tersebut turut dibantu oleh ajaran Jawa yang pandai dalam mencintai proses karya sastra serta para pujangga di istana Keraton Jawa. Keduanya juga turut berperan dalam proses Islamisasi khususnya melalui penulisan karya sastra Jawa. Di antara ajaran yang pemikiran Islamnya dituangkan melalui karya sastra Jawa yaitu yang pertama Raja Paku Buwono III dengan karya sastranya yang berjudul Perkawinan Sunawi Muala. Yang kedua Raja Paku Buwono IV yang memiliki karya sastra berjudul Serat Lamreng. Yang ketiga Raja Mangkunegara IV dengan judul sastranya yaitu Serat Weda Kam. Selanjutnya karya sastra Jawa yang bersifat didaktis. Karya sastra Jawa dianggap sebagai karya sastra berbentuk didaktis sebab dalamnya tidak hanya berisi mengenai cerita hiburan semata, melainkan karya sastra Jawa bersifat didaktis atau mendidik. Selain bersifat didaktis, karya sastra Jawa juga tidak terpisah dari ajaran-ajaran yang bersifat hukum yang
masyarakat Jawa dan falsafah Jawa. Jika falsafah barat yang dirumuskan melalui logika berpikir secara langsung dan bersifat lugas, sebaliknya falsafah Jawa justru disampaikan dalam bentuk ungkapan-ungkapan mendorongan berbentuk perlembangan dan biasa yang dituliskan dalam karya sastra Jawa. Prinsip muti kesempurnaan dalam falsafah Jawa. Menurut Cipto Prawiro dalam bukunya berjudul Filsafat Jawa, falsafah Jawa berarti tingkat kesempurnaan atau berusaha mencari kesempurnaan. Keterkaitan konsep Trihita Wacana dalam falsafah Jawa dengan ajaran dan sekali. Jika falsafah Jawa berarti tingkat kesempurnaan, atau dalam falsafah Jawa disebut dengan kesempurnaan atau berusaha mencari kesempurnaan hidup, maka Islam mengajarkan hal yang sama, yaitu bagaimana menjadi manusia kesempurnaan atau yang disebut dengan insan kamil, yang senantiasa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan atau yang disebut hablum Allah. Hakikat pemikiran dalam falsafah Jawa. Hakikat menurut Endraswara dalam bukunya yang berjudul Filsafat Ilmu menyebutkan bahwa hakikat adalah sebuah realitas atau kenyataan yang sebenarnya. Kajian mengenai hakikat ini berkaitan erat dengan kajian filsafat ilmu ontologi. Ontologi adalah teori tentang keberadaan sebagai keberadaan, atau juga disebut sebagai studi tentang yang ada secara universal. Ontologi berusaha mencari bukti yang termuat dalam setiap kenyataan atau menjelaskan yang ada dalam setiap bentuknya. Dalam kajian ini ada definisi pada 3 konsep, yaitu yang pertama konsep Tankena Kinayagapa, yaitu orang tua menggambarkan keberadaan Tuhan dengan konsep Tankena Kinayagapa yang berarti Tuhan tidak dapat dibayangkan keadaannya. Walaupun tidak dapat dibayangkan keadaannya, tapi manusia Jawa ini menghormati Tuhan itu ada. Tankena Kinayagapa juga bermakna manusia Jawa meyakini adanya tunggal atau disebut yang tinggi. Keberadaan Tuhan yang disebutkan oleh manusia Jawa dengan Tankena Kinayagapa tersebut juga telah diterangkan oleh Imam. Manusia Jawa menyebutkan keberadaan Tuhan dengan nama Gusti Allah. Kedua, konsep Gusti Allah Mahasare. Gusti Allah Mahasare yang artinya Allah tidak tidur. Maksud dari istilah ini adalah Allah senantiasa terjaga di setiap masa keadaan, terjaga bagaimana menjadikan Allah yang maha mengetahui segala perbuatan baik ataupun buruk, telah, sedang, dan yang akan dilakukan manusia. Yang ketiga yaitu konsep Sangkapara. Oke, cukup. Marta. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang hasil pembelajaran saya. Di sini pertama pembelajaran saya itu kita tahu dulu bahwa filsafat barat pertama kali dapat diterima oleh masyarakat Jawa. Mungkin tadi sebelumnya kita sudah mendengar apa alasan dari masyarakat Jawa itu sendiri pertama-tama tidak bisa menerima agama Islam itu, tetapi sekitar abad pertengahan barulah agama Islam itu dapat diterima di Jawa. Kemudian Islam dapat diterima karena adanya Islam Campa. Islam Campa yaitu keberadaan Wali Songo sebagai penyiar Islam. Dan di sini juga saya sudah mencari tahu, yaitu ada beberapa nilai-nilai dari keislaman itu sendiri, antara lain yaitu nilai kesabaran, nilai adab, nilai keikhlasan, dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada beberapa kaitan antara filsafat Jawa itu sendiri dengan karya sastra, yaitu keterkaitannya yaitu mereka sama-sama
seseorang atau yang bernama Wali Songo. Wali Songo ini ia melakukan dakwahnya yang dimulai pada tahun 1140 Masehi. Dan juga di sini ada beberapa konsep tentang orang Jawa menyembahkan Tuhan, yaitu konsep Tanrena Kinaya yang berarti Tuhan tidak dapat dibayangkan kebenarannya. Kemudian Gusti Allah Orasare yang berarti Allah tidak tidur atau Allah mengetahui Allah tidak tidur atau Allah mengetahui keberadaannya. Mungkin saya tidak menjelaskan kepada kawan-kawan lagi karena tadi mungkin kita sudah mendengarnya dengan kawan-kawan kita sebelumnya. Kemudian di sini sangkan paran dapat dibagi menjadi 3, yaitu pertama sangkan paran Nundundi, yaitu awal dan akhir. Kemudian sangkan paran manusia, penciptaan manusia. Sangkan paran Nundumani, penciptaan alam semesta dan alam. Mungkin di sini saya menyampaikannya secara singkat saja mengingat waktu kita. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya Orlando. Jadi saya akan menjelaskan dan melaporkan para saya hakikat Tuhan kajian pemikiran Islam dalam bahasa Jawa. Jadi di sini Islam pertama sekali masuk ke Nusantara itu pada abad ke-7, abad pertengahan ke-7, di mana yang dibawakan oleh Islam Campa yang berasal dari negeri Campa, khususnya langsung ke Nusantara, di mana pada saat itu Wali Songo memberitakan dan melakukan dakwah pertama sekali itu pada kalangan pemimpin dan raja Majapahit. Nah, dan pada abad ke-15, abad pertengahan ke-15, Wali Songo melakukan pendekatan kepada masyarakat khususnya di Jawa dengan memperhatikan nilai keselarasan dan keseimbangan, karena pada saat itu ajaran hidup Buddha yang masih berada dalam kalangan Jawa pada saat itu. Dan juga hal yang menunjukkan atau bukti dari aspirasi yang dilakukan Wali Songo kepada masyarakat di tanah Jawa itu melalui epos Ramayana dan Mahabharata, di mana konsep yang awalnya di ajaran hidup Buddha itu adalah humanisasi, tapi dalam Wali Songo mengajarkan bahwa hal tersebut dihubungkan dengan humanisasi dengan cara mengganti tokoh-tokoh dan mengubah hal tersebut. Kemudian tradisi islamisasi melalui pendidikan budaya dan tradisi sastra. Proses asimilasi budaya dan tradisi budaya ini karena masih berhubungan dengan ajaran Hindu dan Buddha, di sini Wali Songo masih memperhatikan bagaimana cara untuk menyesuaikan atau bagaimana cara agar dapat menyampaikan ajaran-ajaran Islam pada saat itu. Dan di sini juga disinilah muncul hasil kebudayaan khususnya karya sastra Jawa. Dan di sini juga turun beberapa raja dan beberapa pujangga yang mencurahkan hasil pemikirannya dan memiliki beberapa pemikiran atau karya sastra yang disampaikan mereka. Selanjutnya karya sastra Jawa bersifat didaktis. Didaktis di sini artinya mendidik. Kenapa dikatakan mendidik? Karena pada saat karya sastra Jawa ini disampaikan, mereka tidak meninggalkan ajaran leluhurnya, karena ajaran leluhur ini dianggap sebagai karya berulang yang masih memperhatikan nilai-nilai agama, nilai-nilai falsafah dan nilai-nilai estetika. Dan selanjutnya salah satu bukti dari karya sastra Jawa itu yakni serat Wib Hidayat Jati yang dituliskan oleh seorang pujangga yakni R.N. Ranggawasari. Dan kemudian keterikatan karya sastra Jawa dengan filsafat Jawa. Kita tahu bahwa filsafat Jawa itu disampaikan melalui ungkapan, melalui renungan dan melalui perlambangan. Nabi ini dituliskan dalam bentuk karya sastra dengan memperhatikan atau mengkaitkan antara hubungan manusia, hubungan Tuhan dan dengan alam semesta yang dikaji secara mendalam. Prinsip mudi kesempurnaan dalam filsafat Jawa. Mudi
kesempurnaan ini artinya mencari kesempurnaan, tapi dalam falsafah Jawa, dalam mencapai kesempurnaan atau ya dalam mencapai kesempurnaan itu, falsafah Jawa menunjukkan memerintahkan manusia menunjukkan hal tersebut, hal dalam mencapai itu melalui jasmani dan rohaninya. Kemudian konsep Trihita Wacana dalam falsafah Jawa dan ajaran Insan Kamil. Insan Kamil adalah bagaimana manusia mencapai kesempurnaan itu, bagaimana manusia mencapai kesempurnaan itu, yakni dengan memiliki keterikatan atau hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam semesta. Konsep ini juga sama dengan Trihita Wacana yang menyebabkan timbulnya kebahagiaan. Dan kemudian hakikat pemikiran dalam falsafah Jawa yang terakhir ini berhubungan dengan hakikat Tuhan, yang dimana falsafah Jawa memiliki 3 konsep. Yang pertama itu konsep tentang kenagapa, yang dimana mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa dibayangkan, Tuhan itu tidak bisa dilogikakan dengan akal manusia yang terbatas, sehingga mereka karena kemutlakan Tuhan ini, manusia tidak bisa mengkonsepkan bahwa Tuhan itu seperti apa, dan tidak bisa membayangkan bahwa Tuhan itu seperti apa, sehingga Tuhanlah yang dianggap di sini menguasai dan memelihara seluruh alam semesta. Yang kedua itu konsep Allah orang sana, yang artinya Allah tidak pernah tidur. Di mana Allah tidak pernah tidur berarti Allah selalu terjaga dalam setiap saat. Inilah juga yang membuat mereka mengetahui bahwa dalam konsep ini Tuhan adalah maha mengetahui apa yang diperbuat oleh hambanya, khususnya manusia Jawa. Oke. Terakhir, Pasko. Selamat sore teman-teman semua. Saya akan menyampaikan laporan baca saya untuk kita semua yang berjudul Hakikat Tuhan, Kajian Islam, Kajian Pemikiran Islam dalam Filsafat Jawa. Islam muncul di tanah Jawa pada abad ke-7 Masehi, dan pada saat itu yang memerintah dalam tanah Jawa adalah Ratu Simha yang kerajaannya berdiri di Kalingga. Pada saat itu Islam belum banyak diterima oleh masyarakat Nusantara, dan pada akhirnya pada pertengahan abad ke-15 Islam mulai diterima oleh masyarakat Nusantara di bawah kepemimpinan Wali Songo. Ada 3 konsep Tuhan yang disebarkan dalam Islam ini. Yang pertama adalah kena kinayagapa. Ini berarti Tuhan tidak dapat dibayangkan wujudnya serta kuasanya mutlak dan keadaannya tidak bisa dilihat. Lalu yang kedua, Gusti Allah Orah Sare. Ini berarti Tuhan tidak pernah tidur dan seluruh perbuatan umatnya diketahui. Lalu yang ketiga adalah Sangkan Paran. Ini berarti Tuhan adalah pencipta seluruh alam semesta. Tuhan adalah akhir dan awal mula pencipta alam semesta. Contohnya kita umat manusia, kita diciptakan oleh Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Terima kasih. Oke, baik. Ya, karena waktu 5 menit lagi saya mau sampaikan, kalau membaca sebuah jurnal, ini kan dari jurnal ya, tulisan Syarifah ini berasal dari sebuah jurnal Sahih. Jadi di sebelah kanan itu ada Sahih volume 2 nomor 1 2017, ini jurnal. Lalu kemudian Syarifah
menuliskan sebuah abstrak baik dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Abstrak itu menjadi sebuah intipati dari tulisannya, pemikirannya, dan idea-idea yang akan dia kembangkan. Dan judul yang dia bahas ialah Hakikat Tuhan (2) Kajian Pemikiran Islam dan dalam Falsafah Jawa. Jadi dia mau mencoba bagaimana melihat eksistensi Tuhan, sifat Tuhan, jati diri Tuhan dalam pemikiran Islam dan falsafah Jawa, dalam falsafah Jawa. Jadi dia punya tesis pemikiran bahwa pemikiran Islam dalam falsafah Jawa terkait konsep Tuhan itu dilihat dari 3 kesinambungan. Artinya tidak bisa terpisah, berkesinambungan. Yang pertama itu dari sejarah Islamisasi Nusantara dengan kultur yang ada. Jadi Islam itu tidak serta-merta diterima oleh masyarakat Jawa. Masuk abad ke-7, lalu diterima abad ke-15. Berarti ada 8 abad orang Jawa tidak mau menerima Islam. Itu karena orang Jawa sudah terbiasa dengan filsafat Hindu dan Buddha. Karena kerajaan Mataram dan Majapahit itu ada kerajaan Hindu. Sehingga mereka sudah terpatri dalam hati mereka filsafat Hindu dan Buddha. Lalu ketika Islam datang, mungkin Islam yang datang itu tidak seperti dalam falsafah Jawa, sehingga orang Jawa menolak, tidak mau menerima. Tetapi ketika ada cara yang baru dengan menghargai budaya, maka pada abad ke-15 Islam dari Campa itu menunjukkan sebuah kultur budaya yang bisa menerima Islam dalam budaya itu. Artinya Islam tidak menolak budaya Jawa, tetapi mereka menggunakan budaya Jawa itu menyampaikan dakwahnya. Itu sebabnya Raden Ali Murtado yang dikenal Sunan Gresik dan Raden Rahmat yang dikenal sebagai Sunan Ampel membawa Islam dengan kultur budaya Jawa. Mereka tidak melakukan dengan ya kita akan tutup bentar lagi. Lalu dengan demikian mereka bisa menerima Islam setelah ada 8 abad. Itu yang pertama, kesinambungan Islamisasi. Kemudian filosofi dari kultur budaya Jawa dengan memperbandingkan filsafat Jawa dengan Islam, maka mereka ada kesamaan, ada harmonisasi tadi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, harmonisasi, bahwa harmonisasi Allah dengan manusia, manusia dengan manusia, manusia dengan alam ada dalam falsafah Jawa, ada juga dalam Islam. Surah An-Nisa, An-Nur dan surah Al-Baqarah tadi itu sama dengan falsafah Jawa. Itulah yang membuat mereka menerima Islam dan melihat hakikat Tuhan ada dalam Islam, ada dalam Jawa. Bahkan itu tadi ada 3 pemahaman ada dalam budaya Jawa itu yang mereka lihat sama dengan falsafah Islam. Inilah garis besar. Nanti kalau kalian baca artikel, begitu cara membacanya sehingga kalian bisa menarik kesimpulan-kesimpulan dan mendapat benang merah. Tadi semua yang melaporkan buku ini tidak semua melihat abstrak, tapi langsung ke peran Wali Song, lima langkah dari abstrak. Bacalah abstrak. Disitulah intipati dari tulisan kalau dalam jurnal. Oke, silakan berdoa. Karena kalian mau masuk lagi jam 4. Tahu segar nyanyi, berdoa aja karena waktu. Ya, ini sudah pulang, sudah berdoa hati kita bersatu berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, seberkat yang masih dapat kami rasakan di sore hari ini. Bapak, terima kasih juga karena Engkau telah memberkati pelajaran kami ini dari awal ke tengah hingga di penghujung. Bapak, sebentar lagi kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau juga yang menyertai kami dalam kami menjalani aktivitas kami satu hari ini. Begitu juga dengan Bapak dosen kami, kiranya Engkau yang memberikan kesehatan dan juga rezeki yang kita berikan padamu saja Bapak. Aktivitas kami satu hari ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja. Inilah doa Bapak melalui nama Yesus Kristus dan berdoa untuk syukur. Amin. Amin. Selamat sore ya.